Selamat pagi adik-adikku sekalian dimanapun berada. Pada saat ini kita akan belajar melalui video ini tentang listrik statis. Dan video ini akan dibagi dalam beberapa part, dan khusus untuk kali ini pada part pertama kita akan belajar tentang hukum Coulomb. Ya, kiranya adik-adik dapat mengikuti video ini dan dapat semakin mengerti mengenai khususnya tentang listrik statis dan bab hukum Coulomb. Nah, listrik statis sendiri dalam materi ini itu akan dibagi dalam beberapa bagian yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah muatan listrik. Nah, muatan listrik nanti kita akan mempelajari tentang atom atau molekul yang memiliki jumlah proton dan elektron yang tidak sama. Dan hukum Coulomb ini akan membahas tentang interaksi antar muatan. Dan medan listrik itu akan membahas daerah sekitar muatan listrik. Dan video terakhir ini akan membahas tentang potensial listrik. Ya, potensial listrik itu berhubungan dengan energi potensial listrik per satuan muatan. Baik. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang muatan listrik. Muatan listrik tidak terlepas dari struktur atom itu. Jadi kita akan sedikit mengingat tentang struktur dari atom. Seperti adik-adik telah pelajari, atom itu tersusun dari beberapa komponen. Komponen pertama kita sebut proton. Nah, komponen ini bermuatan positif. Kemudian komponen berikutnya itu adalah neutron. Neutron ini tidak bermuatan. Dan komponen terakhir itu adalah elektron. Nah, elektron ini bermuatan negatif dan terletak di luar inti atom. Inti atom itu penyusunnya proton dan neutron. Jadi elektron itu berada di mengelilingi inti atom dan bermuatan negatif. Inti atom itu penyusunnya adalah proton dan neutron. Secara umum, pada atom yang netral, jumlah proton dan elektron itu sama. Dapat kita lihat pada contoh gambar di gambar ini, jumlah proton dan jumlah neutron itu sama, yaitu jumlahnya 2. Maka atom ini kita sebut atom netral. Namun, ada juga kondisi di mana jumlah proton dan elektron itu jumlahnya tidak sama. Nah, jadi bisa saja itu jumlahnya tidak sama. Nah, kalau tidak sama, atom akan bermuatan. Nah, ada dua muatan, muatan positif dan muatan negatif. Muatan positif yaitu atom yang kekurangan elektron. Ya, jadi elektronnya kurang. Nah, berarti pada gambar ini elektron cuma 1, protonnya 2, sehingga atom ini bermuatan positif. Contohnya misalnya H+, ya. H+ ini berarti kekurangan 1 elektron. Ini natrium, kekurangan 1 elektron. Ini kekurangan 2 elektron. Nah, jadi
muatan positif, sekali lagi, atom yang kekurangan elektron. Elektronnya yang kekurangan ya, bukan protonnya yang nambah. Jadi ini harus diperhatikan bahwa elektron yang berpindah, bukan protonnya. Dan kalau muatan negatif, yaitu atom yang kelebihan elektron. Ya, misalnya atom mendapatkan elektron dari luar, maka atom akan mengalami kelebihan elektron sehingga bermuatan negatif. Contohnya misalnya kalau Cl negatif ini Cl minus berarti kelebihan 1, OH itu kelebihan 1, dan oksigen simbolnya 2- berarti ini kelebihan 2 elektron. Maka terdapat dua jenis muatan, muatan positif dan muatan negatif. Muatan positif kekurangan elektron, dan muatan negatif kelebihan elektron. Kemudian interaksi antar muatan. Nah, kalau antar muatan ini berinteraksi, apa yang akan terjadi ya? Nah, ada dua jenis interaksi. Kalau muatannya sejenis didekatkan, akan terjadi tolak-menolak. Contohnya, muatan positif dan muatan positif. Pada saat didekatkan, maka akan terjadi tolak-menolak. Ya, jadi saling terpisah. Demikian juga kalau muatan negatif dan muatan negatif didekatkan, akan terpisah. Dan itu menunjukkan adanya gaya tolak-menolak pada kedua muatan. Sedangkan kalau muatan yang berbeda jenis, maka akan terjadi tarik-menarik. Nah, misalnya muatan positif dan muatan negatif, maka akan terjadi tarik-menarik, saling mendekati ya. Nah, F1 ini untuk gaya untuk muatan kiri, F2 arah gaya untuk muatan sebelah kanan. Nah, dapat kita lihat arahnya. Yang sejenis itu tolak-menolak, yang berbeda jenis itu akan tarik-menarik. Bagaimana dengan kalau ada 3 muatan atau lebih? Ya, pada prinsipnya sama. Tapi untuk 3 atau lebih muatan, berarti setiap muatan itu berinteraksi dengan 2 atau lebih muatan. Ya, jadi misalnya ada muatan 1, 2, 3, 1 berinteraksi dengan muatan 2, dan 1 juga berinteraksi dengan muatan 3. Contohnya pada gambar ini. Ini ada Q1, muatan 1, muatan 2, muatan 3. Nah, karena adanya interaksi, maka akan terjadi 2 atau lebih gaya kolom. Ya, apa itu gaya kolom? Nanti setelah ini. Yaitu gaya yang bekerja pada muatan ya, itu yang disebut gaya kolom. Nah, total gaya yang bekerja pada muatan Q1. Nah, Q1 itu F12 itu gaya pada Q1 karena Q2. Jadi 1 dan 2 itu kan sejenis muatannya, maka tolak-menolak. Maka Q1 itu arahnya ke kiri. Sedangkan karena Q3 muatan positif, maka tarik-menarik. Maka Q1 itu arahnya ke kanan menuju Q3. Maka kalau dihitung, maka F1 total gaya pada Q1 itu sama dengan F13 dikurang F12. Sedangkan pada muatan 2,
F23 karena ini artinya F23 gaya pada muatan 2 karena muatan 3. Muatan 3 positif, maka tarik menarik, maka gayanya ke kanan. Sedangkan F21 gaya pada Q2 karena Q1. Q1 dan Q2 sejenis muatannya berarti tolak menolak, maka gaya F21 itu arahnya ke kanan. Sehingga kalau resultan total gayanya yang sudah searah, maka tinggal dijumlahkan. Berarti F2 sama dengan F23 ditambah F21. Sedangkan pada Q3 F muatan 3 karena muatan 2 itu ke kiri, karena muatan 3 dan muatan 2 itu tarik menarik, sehingga muatan 3 arahnya ke kiri. Sedangkan muatan 3 dengan muatan 1 itu berbeda jenis, berarti tarik menarik, maka gaya muatan 3 karena muatan 1 itu arahnya ke kiri juga. Sehingga tinggal dijumlahkan, F3 sama dengan F31 dikurang F ditambah F32. Nah, setelah melihat gaya interaksi itu, tadi sempat saya singgung tentang hukum kolom. Nah, hukum kolom itu seperti apa? Kita lanjutkan dalam penjelasan ini. Ya, kita akan masuk dalam hukum kolom. Ilmuwan Prancis Charles Augustin Coulomb menyelidiki hubungan gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik dua benda bermuatan listrik terhadap besar muatan listrik dan jaraknya. Jadi si Coulomb lah yang menyelidiki hubungan besar gaya tolak-menolak dan gaya tarik-menarik antara dua benda bermuatan, hubungannya dengan muatannya, muatan listrik dan jaraknya. Misalnya ada dua benda bermuatan Q1 dan Q2 yang terpisah sejauh R, maka akan muncul gaya tarik-menarik. Dan besarnya sama antara muatan 1 dan muatan 2, hanya arahnya yang berbeda. Nah, berdasarkan percobaan dengan menggunakan neraca puntir, Coulomb menyimpulkan bahwa besar gaya listrik antara dua benda bermuatan itu adalah K kali Q1 Q2 per R kuadrat, di mana Fc itu adalah gaya Coulomb, K itu konstanta yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C, atau ini Coulomb ya, Coulomb kuadrat. R itu adalah jarak antara dua muatan, itu kita dalam satuan meter. Dan Q1, Q2 itu adalah besar muatan listrik pertama dan kedua, dan satuannya adalah Coulomb. Nah, inilah definisi dari hukum Coulomb. Nah, kita akan mencoba untuk mengerjakan beberapa soal berkenaan dengan hukum Coulomb biar semakin memahami. Nah, soal pertama. Dua buah muatan diatur seperti gambar di bawah ini. Nah, besar muatan A adalah 8 mikrocoulomb dan muatan B sebesar minus 5 mikrocoulomb. Berapakah besar gaya listrik yang bekerja pada kedua muatan? Ya, kita tulis dulu yang diketahui, di mana QA itu sama dengan plus 8 mikrocoulomb. Nah, mikro itu adalah 8 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Kemudian QB itu sama dengan minus 5 mikrocoulomb. Berarti sama dengan minus 5 kali 10 pangkat minus 6 coulomb.
R-nya itu sama dengan 10 cm. Itu sama dengan 10 pangkat minus 1 ya, meter. 0,01. Berapakah besar gaya listrik? Maka kita gunakan hukum Coulomb. Berarti F C itu sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Jadi sama dengan K. K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9. Q1 8 kali 10 pangkat minus 6. Minus 5 kali 10 pangkat minus 6. Per 10 pangkat minus 1 pangkat 2. Oke, berarti kita dulu ini kan 10 pangkat minus 12. Berarti 10 pangkat minus 12 dikali 10 pangkat 9 berarti 10 pangkat min 3. Ini 10 pangkat minus 2. Nah, ini minusnya ini kita nggak usah lihat. Mengapa? Karena minus kolom ini menunjukkan arahnya saja ya. Jadi dalam perhitungan kita jadikan positif. Berarti 8 kali 5 40. 40 kali 9 360. Berarti sama dengan 360 kali ini 10 pangkat min 1. Berarti sama dengan 36 Newton. Berarti besarnya adalah 36 Newton. Ya. Dan arahnya itu arahnya ke kanan untuk QA dan arahnya QB untuk QB arahnya adalah FBA. Tapi nilainya sama ya. Oke, kita akan lanjut ke contoh berikutnya. Nah, ini muatan listrik P yaitu 10 mikrokolom dan muatan listrik Q 20 mikrokolom terpisah oleh jarak seperti gambar di bawah ini. Nah, ini QP, ini QQ ya. Jaraknya 12 cm. Maka akan muncul gaya tolak menolak. Nah, berapakah besar gayanya? Langsung saja kita gunakan hukum Coulomb. Kita mengetahui bahwa QP itu sama dengan plus 10 mikrokolom itu sama dengan 10 kali 10 pangkat minus 6. Q sama dengan plus 20 mikrokolom berarti sama dengan 20 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Nah, ini kita jadikan saja, berarti ini 1 kali 10 pangkat minus 5 kolom dan ini adalah 2 kali 10 pangkat minus 5 kolom. Kemudian R-nya 12 cm. Nah, ini sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 1 meter. Ini biasakan menggunakan harus terampil dalam menggunakan operasi perpangkatan karena angka-angkanya itu sangat kecil ya, sampai pangkat minus 6. Jadi dengan menggunakan operasi pangkat itu memudahkan kita dalam melakukan perhitungan. Berapakah besar gaya? Nah, besar gaya kita pilih saja FPQ. Itu sama dengan K kali QP kali Q per R kuadrat. Itu sama dengan K-nya 9 kali 10 pangkat 9. QP itu 10 pangkat minus 5 kali 2 kali 10 pangkat minus 5. Sedangkan ini 1,2 kali 10 pangkat minus 1. Ini dikuadratkan. Maka ini kan minus 10. Berarti ini 10 pangkat minus 1 karena di minus 10 ditambah 9 per 1,44 kali 10 pangkat minus 2. Dan ini 18. 9 kali 2 18. Nah, berarti
8 sekarang, berarti 18 dibagi 1,44 kali 10 ya. Oke, berapa 10 kali 18, 180 dibagi 1,44. Nah, itu hasilnya 125 Newton. Maka dari contoh 2 kita peroleh hasilnya adalah besar gayanya sama dengan 125 Newton. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh ketiga. Diketahui dua muatan saling berdekatan dengan jarak 40 cm. Muatan Q1 itu 2 mikrokolom dan muatan Q2 8 mikrokolom. Ini negatif ya, berarti ini tarik menarik. Oke, jadi yang terjadi pada kedua muatan itu adalah tarik menarik. Gayanya besarnya berapa? Ya, coba rekan-rekan bisa menghitungnya ya. Coba tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti kalau yang bisa menjawab, saya beri like pada komentarnya. Oke? Ya, jadi dan terpisah sejauh. Jadi kasusnya seperti ini, maka akan tarik menarik. Nah, berapa besar gayanya? Silakan dijawab di kolom komentar di bawah. Baik, kita akan berlanjut nanti ke part kedua untuk video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya.